Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lili Rahmawati NIM 19005021 akan membacakan hasil dari proposal penelitian pendidikan 2 untuk memenuhi mata kuliah pendidikan penelitian 2. Yang mana judul dari proposal yang saya kemukakan adalah hubungan intensitas menghafal Al-Quran dengan tingkat kecerdasan emosional santriwati Rumah Quran Sakinah Kota Padang. Masuk pada bagian pertama, yaitu di bab 1 pendahuluan, di mana di dalam bab 1 ini terdapat 8 sub bagian. Yang pertama itu latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, asumsi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Menghafal Al-Quran selain ibadah juga memberikan pengaruh besar bagi kesehatan jasmani dan rohani kita. Jika mendengarkan musik klasik dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional seseorang, maka Al-Quran lebih dari itu. Al-Quran dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, sekaligus kecerdasan spiritual seseorang. Mengingat pentingnya kecerdasan emosional bagi kehidupan seseorang, maka dengan menghafal Al-Quran dengan rajin dan sungguh-sungguh diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan emosional penghafal Al-Quran. Tidak terkecuali pada santri di Rumah Quran Sakinah yang bertempat di Jalan Cendrawasih Gang Pari nomor 16, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, di mana santri juga harus mampu mengenal dan menempatkan emosinya atau memiliki kecerdasan emosi karena godaan seorang penghafal Al-Quran tentu sangat besar, terutama pada emosinya. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Sikatun dengan judul hubungan antara kecerdasan emosional dengan kemampuan menghafal, bahwa adanya hubungan positif antara tingkat kecerdasan emosional dengan tingkat kemampuan menghafal. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada di lapangan, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurang dan rendahnya pengendalian diri santri terhadap emosional. Yang kedua, kurangnya penerapan dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sebelum memasuki Rumah Quran. Yang ketiga, adanya hubungan antara menghafal Al-Quran dengan kecerdasan emosional santri. Lanjut pada poin berikutnya, yaitu pembatasan masalah. Bersumber dari identifikasi permasalahan dan juga untuk menghindari meluasnya masalah, maka peneliti membatasi masalah dan berfokus pada hubungan intensitas menghafal Al-Quran dengan tingkat kecerdasan emosional santriwati Rumah Quran Sakinah Kota Padang. Poin berikutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana intensitas menghafal Al-Quran santri di Rumah Quran Sakinah. Yang kedua, bagaimana tingkat kecerdasan emosional santri Rumah Quran Sakinah. Yang ketiga, apakah ada hubungan intensitas menghafal Al-Quran terhadap tingkat kecerdasan emosional santri Rumah Sakinah. Lanjut, poin berikutnya itu asumsi penelitian. Yang pertama, masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda terhadap hubungan antara tingkat menghafal Al-Quran dengan tingkat kecerdasan emosional. Yang kedua, kegiatan menghafal Al-Quran dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional santri di Rumah Quran Sakinah. Poin selanjutnya itu tujuan dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui intensitas menghafal Al-Quran santriwati Rumah Quran Sakinah. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional santri Rumah Quran Sakinah. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan intensitas menghafal Al-Quran terhadap tingkat kecerdasan emosional santri Rumah Quran Sakinah. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Lanjut berikutnya adalah definisi operasional. Adapun definisi operasional dari penelitian ini yang pertama intensitas menghafal Al-Quran dan yang kedua adalah kecerdasan emosional. Berikut adalah bab 2. Bab 2 yaitu landasan teori yang terdiri dari kajian pustaka, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Poin pertama yaitu kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini membahas 3 poin. Yang pertama menghafal Al-Quran, yang kedua kecerdasan emosional, dan yang ketiga hubungan menghafal Al-Quran dengan tingkat kecerdasan emosional. Lanjut ya, poin berikutnya penelitian relevan.
Penelitian dilakukan oleh Nur Aini Umi Mardiati 2017, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta yang berjudul Hubungan antara kecerdasan emosional dengan kemampuan menghafal Al-Quran pada siswa kelas 8 di MTSN Surakarta, tahun pelajaran 2015-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan kemampuan menghafal Al-Quran pada siswa kelas 8 di MTSN 2 Surakarta. Artinya, hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Skema kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut, di mana variabel X-nya adalah menghafal Al-Quran, kemudian variabel Y-nya adalah peningkatan kecerdasan emosional. Lanjut, poin berikutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ada dua, yang pertama hipotesis alternatif dan yang kedua adalah hipotesis nol atau disingkat dengan HO. Hipotesis alternatif, terdapat hubungan yang signifikan antara menghafal Al-Quran dengan tingkat kecerdasan emosional santriwati Rumah Quran Sakinah Kota Padang. Sedangkan hipotesis nolnya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara menghafal Al-Quran dengan tingkat kecerdasan emosional santriwati Rumah Quran Sakinah Kota Padang. Berikutnya yaitu masuk kepada bab 3, metode penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Poin pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bermetode pada penelitian korelasional, di mana penelitian korelasional merupakan penelitian yang maksud untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel, sehingga dengan teknik korelasi dapat diketahui hubungan variasi dalam sebuah variabel dengan variasi yang lain. Kemudian yang kedua itu populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan subjek dalam penelitian. Dalam penelitian ini dijadikan populasi adalah santriwati Rumah Quran Sakinah yang dengan jumlah 30 orang santri. Sedangkan sampelnya di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik random sampling atau sampling acak. Adapun jumlah sampel penelitian ini adalah 30% dari jumlah 30 santri, maka jumlah yang diambil adalah berjumlah 9 santri. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah angket. Adapun bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini dengan skala Likert. Penelitian dalam ilmu sosial menggunakan pendekatan kuantitatif, memakai instrumen skala sikap model Likert yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Adapun beberapa poin dalam pengumpulan data, yang pertama angket, yang kedua tes, yang ketiga dokumentasi, dan yang terakhir adalah observasi. Kemudian ada poin berikutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data mengatakan bahwa teknik analisis data dalam sebuah penelitian tergantung pada jenis penelitian, tujuan penelitian, dan sifat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengkaji hubungan intensitas menghafal Al-Quran, variabel X, dengan tingkat kecerdasan emosional santri, variabel Y, di Rumah Quran Sakinah Kota Padang. Bab selanjutnya yaitu bab 4, analisis data. Dari hasil penelitian yang saya lakukan di Rumah Quran Sakinah Air Tawar Barat Padang Utara, dapat dilihat bahwasanya adanya hubungan yang signifikan antara menghafal Al-Quran dengan kecerdasan emosional. Kenapa bisa dikatakan hal demikian? Karena berdasarkan data hasil penyebaran angket yang disebarkan kepada responden, sehingga ditemukanlah hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap hubungan intensitas menghafal Al-Quran pada program Rumah Quran Sakinah tersebut. Data angket yang saya sebarkan itu ditujukan kepada santriwati saja, karena yang akan dinilai dari penelitian ini adalah hubungan aktivitas menghafal Al-Quran terhadap kecerdasan emosional santri, yang mana dampak dari semua itu hanya santri yang dapat merasakan dan dapat terlihat dari perbuatannya. Jadi dari data angket yang ada, yang telah saya analisis dan saya rumuskan dengan data kuantitatif, bahwasannya ditemukan hasil akhir yaitu adanya pengaruh atau hubungan antara aktivitas menghafal Al-Quran dengan kecerdasan emosional santri.
Lanjut, poin berikutnya yaitu terkait dengan rumus produk momen yang saya gunakan untuk melakukan penelitian yang saya lakukan, di mana hasil akhir dari produk momen yang saya lakukan adalah 0,791, di mana kesimpulan dari hasil produk momen tersebut bahwasanya dengan memeriksa tabel R teoretik produk momen, ternyata untuk DF10 pada tarif signifikan 5% itu sebesar 0,576, sedangkan tarif signifikan 1% itu 0,497. Maka terlihat R produk momen sebesar 0,791 lebih besar dari R tabel untuk taraf kepercayaan 5% dan lebih besar juga untuk taraf 1%. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan bahwa antara variabel X dengan variabel Y mempunyai korelasi yang signifikan untuk tarif 5% dan juga untuk tarif 1%. Maka dapat dikatakan hubungan intensitas menghafal Al-Quran dengan kecerdasan emosional santri mempunyai hubungan yang signifikan dengan hasil yang diperolehnya. Dalam tarif 55% itu penerimaannya 95%. Sementara secara signifikan dalam tarif kepercayaan 1% itu penerimaannya 99%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa ditemukan angka indeks korelasi produk momen yakni 0,791. Maka, jika digunakan interpretasi secara kasar atau sederhana, yang telah dikemukakan sebelum ini, maka dapat dikatakan dengan angka indeks korelasi sebesar 0,791 termasuk korelasi yang tinggi. Nah, artinya angka indeks korelasi hubungan menghafal Al-Quran dengan kecerdasan emosional mempunyai hubungan yang tinggi. Selanjutnya bab 5, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti teliti tentang hubungan intensitas menghafal Al-Quran dengan tingkat kecerdasan emosional santriwati Rumah Quran Sakinah Kota Padang, maka dapat diketahui bahwasanya adanya hubungan antara aktivitas menghafal Al-Quran terhadap kecerdasan emosional santri, yang mana bukti dari adanya hubungan terhadap kecerdasan emosional santri dapat dilihat dari perilaku dan sikap yang dirasakan dan sikap yang mana rasa sosial dan kemanusiaan santri terlihat baik dari Al-Quran yang mereka lafazkan setiap hari dengan memahami setiap makna yang ada di dalam Al-Quran sehingga menjadi santri yang berjiwa sosial, berjiwa kemanusiaan, dan yang pasti merasa selalu diawasi dengan rohnya. Mungkin hanya sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.